Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiani, NIM 40122111027. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diplomatik. Terdapat prinsip-prinsip dan saya akan menjelaskan secara detail prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik ini. Adapun hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik seperti duta besar, konsulat, dan misi diplomatik lainnya. Dalam hukum diplomatik, terdapat beberapa prinsip utama yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kelancaran hubungan diplomatik antar negara. Adapun prinsip-prinsip hukum diplomatik yang dikenal di dalam hukum diplomatik, yang pertama yaitu ada prinsip timbal balik atau reciprocity, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara harus memperlakukan perwakilan diplomatik negara sebagaimana mereka ingin perwakilan mereka diperlakukan di negara lain. Prinsip ini penting untuk menjaga kesetaraan dan keadilan dalam hubungan diplomatik. Misalnya, suatu negara memberikan hak-hak dan kekebalan terutama kepada duta besar asing. Negara lain juga diharapkan memberikan hak-hak yang sama kepada duta besar negara tersebut. Kemudian adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip kekebalan diplomatik, yang mana kekebalan diplomatik adalah hak yang diberikan kepada para diplomatik untuk tidak tunduk pada yurisdiksi hukum negara penerima. Hal ini meliputi kekebalan dari penutupan pidana dan perdata serta kekebalan dari tindakan administratif. Kekebalan ini diberikan agar para diplomat dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya tekanan atau gangguan dari negara tempat mereka bertugas. Namun, kekebalan ini tidak berlaku di negara asal mereka, dan negara pengirim dapat mencabut kekebalan tersebut dalam kasus tertentu. Adapun yang ketiga yaitu prinsip tidak bercampur tangan dalam urusan dalam negeri, non-interference in domestic affairs. Jadi, para diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta tidak terlibat dalam urusan diplomatik atau dalam negeri negara tersebut. Di dalam negeri negara tersebut yaitu terdapat interferensi atau campur tangan yang berlebihan bisa menyebabkan ketegangan diplomatik antar negara pengirim dan negara penerima. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan komunikasi diplomatik, yang mana para diplomatik memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan negara asal tanpa ada gangguan dari negara penerima. Komunikasi diplomatik ini yaitu biasanya dilakukan melalui saluran khusus yang disebut sebagai bagasi diplomatik atau diplomatic pouch, yang dilindungi dari inspeksi atau penyitaan oleh negara penerima. Kemudian yang kelima yaitu prinsip kekebalan bangunan dan properti diplomatik atau inviolability of diplomatic premises, yang mana misi diplomatik seperti kedaulatan besar dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim meskipun secara fisik berada di negara penerima. Oleh karena itu, properti dan bangunan diplomatik tidak boleh dimasuki atau disita atau diinterferensi oleh pihak berwenang negara penerima tanpa izin dari negara pengirim. Hal ini juga berlaku untuk kendaraan diplomatik. Kemudian yang keenam yaitu prinsip persona non grata.
yang mana prinsip ini jika seorang diplomat dianggap melanggar hukum atau norma yang berlaku di negara penerima, maka negara tersebut dapat menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Ketika ini terjadi, diplomat tersebut harus meninggalkan negara penerima dalam waktu yang wajar dan negara pengirim harus menarik diplomat tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip pengakuan dan hak istimewa diplomat. Negara penerima harus memberikan pengakuan resmi kepada diplomat yang diakreditasi. Setelah pengakuan ini diberikan, diplomat terus mendapatkan hak istimewa atau privilege dan kekebalan yang dijamin oleh hukum internasional seperti Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Kemudian yang kedelapan yaitu prinsip diskriminasi. Dalam memberikan hak dan kekebalan kepada perwakilan diplomatik, negara penerima tidak boleh mendiskriminasi negara-negara lain atau semua negara harus diperlakukan secara sama tanpa memandang besar kecilnya negara atau pengaruhnya di dunia internasional. Kemudian yang kesembilan yaitu prinsip tugas diplomatik, yang mana diplomatik bertugas untuk mewakili kepentingan negara pengiriman dari negara penerima dan memfasilitasi hubungan bilateral. Tugas ini mencakup mempromosikan kerjasama di bidang ekonomi, politik, budaya, dan memastikan perlindungan terhadap warga negara mereka yang berada di negara penerima. Kemudian yang ke-10 yaitu prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Jadi, dalam menghadapi perselisihan atau konflik yang melibatkan misi diplomatik dan perwakilan, prinsip menyelesaikan sengketa secara damai selalu diutamakan. Negara pengirim dan negara penerima harus berusaha menyelesaikan masalah secara damai, baik melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Jadi, prinsip-prinsip ini diatur secara rinci dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 yang menjadi dasar hukum bagi hubungan diplomatik internasional saat ini. Jadi, hukum diplomatik yaitu bagian dari hukum internasional yang menghubungkan antar negara melalui perwakilan diplomatik seperti duta besar, konsulat, dan misi diplomatik lainnya. Dalam hukum diplomatik juga terdapat beberapa prinsip yang sudah saya paparkan dan sedikit saya jelaskan tadi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kelancaran hubungan diplomatik antar negara. Baik, sekian video tugas saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.